Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratan muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, Bapak PJ Wali Kota, Bapak Edi Supriyanto beserta istri, para mantan-mantan wali dan mantan-mantan wakil wali. Di Indonesia ternyata menggunakan istilah mantan itu sudah tidak ada, tapi pejabat periode berapa? Karena bagaimanapun kalau dikatakan mantan itu nggak enak. Makanya kalau Anda punya pasangan kemudian pisah, jangan bilang mantan, tapi bilanglah alumni supaya bisa reuni. Ada juga Bapak Danrem Kolonel Sugiono yang sebentar lagi akan meninggalkan Madiun untuk mendapatkan tugas berikutnya. Saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan jenderalnya segera turun. Dan juga jajaran Forkompinda yang saya hormati, panitia penyelenggara 106 tahun Kota Madiun yang saya banggakan, Bapak Ibu warga masyarakat Kota Madiun dan sekitarnya rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini saya tadi berangkat dari Surabaya. Tadi pagi saya ada meeting di Surabaya bersama MS Gelo. Kemudian saya khutbah Jumat di Polda Jawa Timur. Lanjut sowan Bapak Ibu Kota Madiun. Saya memahami bahwa perjalanan panjang 106 Kota Madiun. Tadi saya sempat cerita sama Pak Pejabat Wali Kota. 106 itu perjalanan panjang. Dan ternyata kenapa menggunakan bahasa perjalanan? Secara empirik ternyata orang jalan itu lebih bagus dibandingkan lari. Makanya kenapa saya lebih suka olahraga jalan dibandingkan lari. Karena hidup itu tentang perjalanan, bukan tentang pelarian. Yeah. 106 tahun eksistensi Kota Madiun. Ini bukan usia yang muda, tapi tua. Tapi saya meyakini walaupun usianya tua, tapi banyak orang menolak tua. Contoh, jane wis tua, tapi jilbabnya warna-warna. Ini bukan karena menolak tua, tapi mergo kemayu. Gus Miftah Lofas, ada foto saya dan fotonya ibu-ibu. Oh ya tua-tua teman bayi. Nah, foto lama ya Bu. Saya itu kalau ada orang posting di Facebook, dia cakep-cakep, saya bilang, kamu ngeditnya foto jangan cakep-cakep, jangan putih-putih. Ingat loh, kita teman sekampung. Orang kampung rupamu wireng kok yang kesepuluh wahyu. Makanya kalau ada orang yang difoto cakep-cakep, saya tersinggung. Kasihan saya yang sudah cakep dikira editan. Nah, ngomong soal pembangunan sebuah wilayah, sebuah daerah. Ini juga malam hari ini Pak Pejabat Wali Kota, acara kita disiarkan BTV dalam acara Jalan Dakwah Gus Miftah. Acara ngaji di televisi menjadi acara Ahlus Sunnah yang ratingnya paling tinggi di Indonesia. Tepuk tangan untuk BTV.
Kok sampingnya Pak Wali Kota ini Maidi loh. Halo Maidi. Pak Maidi ini keren. Maid itu kan pahit. Tapi pahitnya Pak Maidi ini seperti kopi. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Makanya ya harus tampil beda, makanya yang lain pakai putih, Pak Maidi yo ireng dhewe. Ya main ketok, paling yo main nyalon meneh. Wakil wali kota ini apa ya? Oh, Mbak Indah Raya itu. Oh, sama pakai hitam. Cie. Sok matching. Ini sih gokop kok gede ini kayaknya. Sama orang kabeh tadi. Nah, berbicara soal pembangunan sebuah wilayah, saya kemarin di Eropa berkesempatan mengumpulkan seluruh diplomat Eropa di kota London, UK, United Kingdom. Kebetulan 2 hari yang lalu saya pulang dari London. Saya sampaikan Bapak Ibu, bagaimana Allah itu sangat mencintai Indonesia. Di Eropa itu Bapak Ibu, sama-sama negaranya, antara Eropa bagian utara dengan bagian selatan itu ternyata mempunyai karakter yang berbeda. Saya ingin sampaikan kepada jenengan supaya jenengan jadi orang Madiun itu bangga, menjadi orang Indonesia itu bangga. Maka ber-Indonesia itu asik. Contoh, Inggris itu negara yang ditakdirkan oleh Allah menjadi negara yang kaya. Saking kayanya, mata uang Inggris pound sterling itu dengan nilai tukar tertinggi di dunia, pounds. Kalau ngomong UK, United Kingdom, itu berarti di situ ada Wales, ada Skotlandia, ada England. Inggris itu negara paling kaya di antara yang lainnya. Tapi Allah menciptakan Inggris dengan negara yang begitu kaya, tapi diimbangi dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Jadi kalau sudah musim dingin Mbak, itu bisa minus. Dan nggak punya pemandangan yang bagus. Makanya Inggris itu negaranya, mohon maaf, saya kesana tuh bingung. Ini mau lihat apa? Adanya cuma wisata bola. Kebetulan kemarin saya nonton final Piala Champion, Dortmund Madrid. Kebetulan saya fan-nya Madrid. Dan alhamdulillah Madrid menang 0-2. Alhamdulillah menangnya 0-2, bukan 2-0, 0-2. Karena Dortmund dulu baru Madrid, 0-2. Aku Madrid, kamu Barcelona. Aku sudah merit, kok kamu masih berkelana. Iji kamu iji. Nah, satu posisi dia dibuat kaya oleh Allah, Pak PJ, tapi di satu sisi ada kekurangan. Bagaimana dengan Eropa bagian lain? Selatan, ada negara seperti Spanyol, seperti Portugal. Saya mau tanya, Spanyol sama Portugal itu negara kaya apa miskin? Kaya apa miskin? Miskin. Anda itu mengatakan Spanyol kaya karena yang dilihat Real Madrid bisa beli Mbappe 2 triliun. Negaranya miskin, Pak. Spanyol itu miskin. Anda mengatakan Portugal itu kaya, kenapa? Karena ada Cristiano Ronaldo. Manusia paling banyak followernya sejagat, hampir 600 juta di Instagram. Tapi luar biasanya apa? Di Spanyol, Portugal itu negaranya miskin. Allah kasih keseimbangan. Alamnya Portugal dan Spanyol itu lebih indah dibandingkan Inggris. Inggris itu wisatanya cuma stadion, Chelsea, Stamford Bridge, MU kalahan, Old Trafford. Ada pendukungnya MU di sini. Pendukungnya MU ini kan, nyuwun sewu, kalahan tur baperan. Saya lagi musim sing kalah baperan, kayak MU. Satu
sisi Portugal Spanyol itu miskin, tapi di satu sisi Allah kasih alam yang indah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia? Saya bilang, Indonesia ini negaranya kaya, alamnya indah. Dan salah satu bentuk keadilan Allah untuk Indonesia apa? Menciptakan pulau seindah Bali dengan mayoritas orang non-Islam yang ada di dalamnya. Coba Anda bayangkan, kalau Bali itu di dalamnya mayoritas orang Islam yang garis keras, kira-kira wisatanya Bali itu laku apa enggak, Pak? Contoh di Kuta itu kan banyak orang sumur, susu dijemur. Makanya kayak polisi, tentara, pemerintah kota Madiun zaman Pak Medi kalau liburan mesti ke Bali. Salah satunya dalam rangka melihat sumur di pinggir pantai seperti itu. Bali kemudian apa yang terjadi? Maju, Pak. Kenapa? Allah takdirkan di dalamnya orang non-Islam. Coba Anda bayangkan kalau Bali itu mayoritas orang Islam yang garis keras. Begitu lihat orang pakai BH, pakai sempak langsung teriak takbir, bubar. Gak ada yang masuk Bali. Kalau Pak Maidi beda, ketemu saya seperti itu dia tidak teriak takbir tapi traktir. Coba. Maka kemudian saya jadi ingat konsep adil itu apa? Adil itu konsepnya apa? Wada'u syai'in fi mahali, meletakkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Contoh, blangkon ini manggone ning ndas ya pantasnya di kepala bukan di kaki. Maka Indonesia itu keren, dibuat Jawa Timur dengan budaya dan kearifan lokalnya. Oh, masyarakatnya seperti itu, dibuat mayoritas Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ke Jawa Barat mayoritas Islam, tapi dibuat agak keras sedikit. Jawa Timur bahasanya dikenal agak kasar. Ke barat dikit ketemu Jogja, bahasanya halus persis seperti saya. Gue ngomong ganjil Pak aja. Bagaimana kemudian karakter bangsa ini dibuat oleh Allah tidak digeneralisir secara nasional, tapi secara kearifan lokal. Makanya bangsa yang punya banyak kearifan lokal adalah Indonesia. Saya kira sadar Madiun kota karo Kabupaten Madiun. Kuwi kira-kira beda apa padha? Beda. Madiun kota digawe rada padang titik. Madiun kabupaten rada orang lambune. Maiti langsung batin, yes, aku. Sehingga nyuwun sewu. Inilah yang kemudian membuat bangga saya jadi orang Indonesia. Dengan segala karakternya. Jadi mohon maaf, salah satu bentuk yang paling saya syukuri di Indonesia itu masalah kerukunan. Bandingkan dengan Timur Tengah. Negara Arab itu sebenarnya mereka diuntungkan dengan bahasa yang sama, bangsa yang sama. Bahasanya Arab, bangsanya Arab. Tapi nggak bisa akur, Pak. Terpecah menjadi 32 negara yang disebut dengan Liga Arab. Liga Arab. Contoh bentuk mereka tidak akur, Piala Dunia di Qatar. Arab Saudi ditunjuk menjadi panitia Piala Dunia bersama tuan rumah. Qatar nggak mau, karena punya sejarah nggak akur. Ini bangsanya sama, bahasanya sama, terpecah menjadi 32 negara. Bandingkan dengan Indonesia, 17.000 pulau, ada 1.700 suku bangsa, ada 739 bahasa, ada 6 agama, akur. Betul, Bu? Ini pilihan kita untuk akur atau tidak akur. Anda kan punya pilihan masing-masing. Ono sing jilbabe pink, aku zizi, tua jilbabe pink.
ngerti di zoom malah. Jadi karakter orang itu bisa dilihat dari pilihan mana jilbabnya, Pak. Klasik jilbab PP ini biasanya kemayu. Kalau jilbabnya ungu berarti rondo. Kalau jilbabnya warna-warni seperti ini berarti hatinya berbunga-bunga. Klasik jilbabnya coklat, ketok utangnya oke. Ya ngono, sama drone lewat malah jangan. Duson. Ngomong wong kota ndelok drone galak. Iki lah ana drone liwat, kamu santai saja karo 10 senyum ini lho. Men gambarnya iki apik malah galak drone tiba kena cangkemmu merongos. Mas aja gitu. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka kemudian apa? Dari semua perbedaan yang ada, dengan pembagian wilayah dan daerah yang berbeda-beda, ternyata menghasilkan kearifan lokal yang berbeda-beda. Contoh yang paling gampang, sama-sama Blangkon. Anda tahu bedanya Blangkon Jogja dengan Blangkon Surakarta? Bedanya di mana? Di sini. Di sini, Pak. Blangkon Solo itu nggak ada jendolnya di belakang. Blangkon Jogja ada mondol, ini namanya mondolan. Makanya ketika saya umroh pertama kali tahun 2000 berapa itu, saya menggunakan Blangkon, ditanya sama polisi Arab, mahal, iki opo? Saya bingung, Blangkon itu bahasa Arabnya apa? Akhirnya saya jawab, hada Blangkon. Blangkon apa dan bahasa Arabnya mana? Kalau peci itu jelas kolang suatu, al-kolang suatu. Kalau Blangkon kan enggak ada. Ditanya sama dia, mau Blangkon? Blangkon dia apa? Mumet dasku. Akhirnya saya jawab, al-Blangkon huwa ina urrosi wadain das. Akhirnya takutnya, wah mahada, ini apa? Ahada bom, apakah ini bom? Matamu gitu. Saya jawab, hada mondolan. Akhirnya Blangkon saya diminta, tangan istalip, saya pinjam Blangkonnya, dicium-cium. Yo kecil kok goblok gitu. Orang tahu ngambung Blangkon gede. Sama-sama Blangkonnya beda. Belum lagi kemudian soal perbedaan-perbedaan yang lainnya. Wes podo-podo Mediune wis umpamane, Medion Ponorogo gitu. Itu saja nggawe sambel pecel. Sambel pecel Ponorogo karo pecel Medion kuwi beda. Beda nggak Bu? Beda. Walaupun saya sering ke Madiun, belas urung tahu dikai sambel karo maidi, urung tahu. Wakil wali kota ya padha wae belas lah kok meneh sambel. Saya sih nggak minta, hanya mengingatkan bahwa maidi belum pernah saya ngasih sambel, itu saja. Sekarang nggak usah ngomong sambal pecel. Makanan oleh-oleh Madiun yang terkenal apa? Bluder. Saya ini bluder ini beda pabrik wae. Kuwi kemasane beda, rasane beda. Apa? Empuke beda. Padahal kan suka yang empuk ya. Cie. Mudun, suwe banget mudun itu orang ganggu aja. Dia rasa suwe-suwe itu loh, Cok. Mampu terus kita desa sama aja. Kan mulai tak dukung kan. Maksud saya kemudian adalah dari semua perbedaan ini yang kemudian Allah inginkan satu, bahwa adil itu tidak harus sama. Orang kudu order. Maka kita hari ini mohon maaf, sama-sama orang kota Madiun umpamanya. Apakah keadilan itu berlaku sama orang? Enggak. Ya beda.
Saiki padha-padha ning dhuwur panggung. Apa amplope padha? Ya beda. Lah padha justru ora adil gitu. Adil. Yo santai saja, sing nanggung Pemkot Madiun, bukan Maidi, bukan. Tapi lah Pak Maidi mau nambahi ya diterima. Kalau nggak nambah ya kebangetan ya. Pak Maidi langsung asli PA asisten, tolong disiapkan. Masa balik kota Pak HP yang melek ini wah. Undang-undangnya kemudian apa? Atas perbedaan yang ada itu, supaya kemudian kita tidak saling ngiri, tidak saling menjelekkan antara satu dan yang lainnya, dibuatlah konsep asas kepatutan dan kepantasan. Makanya dalam beragama itu asik. Sesuatu yang halal tapi tidak pantas, jojo melakoni. Saya ulangi. Sesuatu yang pantas dan halal, sesuatu yang halal tetapi orang pantas, jangan dilakukan. Boleh tapi nggak pantas, jangan kamu lakukan. Contoh, halal tapi orang pantas, entuk tapi orang pantas, ojo melakoni. Contoh, khotbah Jumat nganggo helm. Boleh nggak boleh? Boleh, tapi orang pantas. Orang percaya besok pada rem Jumatan pakai helm. Boleh tapi nggak pantas. Mau mana? Aurat laki-laki dan perempuan itu ada baina surrati warubati, antara dengkul dan muda. Anda laki-laki Jumatan pakai sarung tok nggak pakai baju, boleh apa enggak? Boleh, tapi orang pantas. COVID-19, orang duwe masker, maskeran nganggo kotange bojone. Boleh apa enggak? Boleh, tapi orang pantas. Ayo, besok ada COVID, maskeran nganggo kotange bojomu. Ayo, mencoba rasanya. Kurang dibujul sakile manuk menunggu COVID sakit. Aku anggota judul itu rasanya pengen nangis. Makanya kamu harus paham kenapa tukang koran itu kebanyakan cowok. Jawabannya sederhana, karena cewek itu gengsi untuk kasih kabar duluan. Yang mati, maka ia mati dalam keadaan sakit. Masya Allah. Jadi aku jomblo ngempet orang maksiat, matimu mati sakit. Cak YouTube gitu, jomblo nembe nyoting mati kesetrum sakit. Selama nuwun sewu, ketika kamu menahan jomblomu kamu tidak maksiat, bisa ya. Tapi yang perlu kamu ingat satu, wa ma fil jannati azabun. Besok di surga itu nggak ada jomblo. Makanya saya bilang janganlah kamu mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal itu statusnya jomblo. Jadi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, saya curiga jangan-jangan kamu cucunya Dajjal. Nah, supaya kemudian ini berlaku asas kepantasan, Al-Quran itu kemudian memberikan gambaran bagaimana membangun sebuah peradaban dalam sebuah bangsa. Dalam konteks ini nyuwun sewu Madiun umpamanya. Suara sone enak yang tadi apa yang sekarang? Yang tadi apa yang sekarang? Ibu-ibu jawab tadi, Pak Danren jawab sekarang. Loh, suara son aja bisa pilihan, Pak. Kayak saya hari ini pakai baju putih, Pak Maidi kalau wakil wali kota kan ireng, yo itu pilihan nih. Pak Maidi kan pakai hitam seneng sih, karena kalau kotor nggak kelihatan. Santai aja Pak Maidi, putih belum tentu suci, hitam belum tentu kotor. Buktinya kain kafan putih menakutkan, kain kiswah pembungkus Ka'bah hitam tapi menyenangkan. Bahkan kadang-kadang hitam lebih menyenangkan dibandingkan putih. Buktinya tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Pengen raimu ke Pak Taylor atau ke Pak Panu? Wong itu kadang-kadang mau kayak tai lalat. Tai lalat itu kalau dilihat tai lalatnya kalau itu jelek. Tapi kalau kita lihat secara global, secara keseluruhan menambah kecantikan dan ketampanan.
Makanya tai lalat saja kadang-kadang ini nasibnya beda-beda. Ono tai lalat nasibnya api ning dhuwur lambe tambah ketok ayu. Tapi ono tai lalat yang nasibnya kurang apik ning dhuwur silit. Zizi. Atas semua prolog yang tadi saya sampaikan, Allah kemudian memberikan gambaran bagaimana membangun sebuah bangsa. Satu lagi sampai kau malam hari ini kuwaber segini lancar. Kuwaber iso sugih. Minimal segini kayak Gus Miftah. Tapi sorry, kalau kamu mencari suami kayak Gus Miftah itu kayak rukun Islam yang kelima, hanya untuk yang mampu. Kalau tidak, Pak Haji. Enggak ulang tahun ini mengenai mangan terus. Pak Medi juga boleh makan, Pak Medi. Oh, beliau baru WA asisten. Kalau saya ke amplop ya Gus Miftah. Sampai lama amplop itu loh, wae main di musuhi. Ya Allah, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini konsep membangun peradaban supaya kota Madiun lebih hebat. Saya mau tanya, Madiun hari ini bagus apa enggak? Kotanya maju apa enggak? Saya tuh seneng kalau lihat kota Madiun padan, pemandangannya oke. Loh, ngerti wong Madiun banyak yang belum naik haji tinggal ke kabar-kabar. Ini pinter lagi. Kabar-kabar. Luar biasa. Jadi Allah, manusia punya kendala, Allah punya kendali. Orang kota Madiun punya masalah, Maidi punya solusi. Baleni. Terus mau pikir mau caption toh. Di saat kamu sibuk mikir caption, aku sibuk mikir kamu. Makanya Pak Edi Supriyanto ini sekarang jadi PJ itu ya, tegasnya yang Madiun Nabi. Enak Pak Edi. Pak Edi sama istrinya? Mana istrinya? Oh itu, nah soal cie dan karo aku cie. Tapi saya meyakini orang kayak Pak Medi, kayak Pak Edi Supriyanto ini sukses pasti dari doa seorang istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Jangan Pak Edi, terjadilah cowok yang setia. Jangan menunggu sempurna untuk melangkah, tapi melangkah untuk menuju kesempurnaan. Di saat saya sibuk ngaji, Maidi sibuk WA asistennya. Dari semua prolog tadi, saya kemudian pengen mengambil satu ayat bagaimana membangun bangsa ini. Wabil khusus kota Madiun. Prolognya apa dulu? Pembukaan pidato itu namanya prolog. Akhir pidato itu namanya epilog. Kalau dua orang ngomong-ngomongan namanya dialog. Kalau ngomong sendiri namanya monolog. Kalau berjuang sendiri namanya goblok. Zizi. Kayak ngopo tak hadro ke santai le, gue tak tambahin satu mulai. Insyaallah. Tidak punya jalur dolar. Orang panas rupon dosa banyak kalau dolar ya. Gue selawatan lagi sing anyar apa? Sing api orang nganggur. Lagu harus mau galak-galak. Indo terus lah. Apa Maidis dengan itu? Cinta siapa? Rindu siapa? Orang tua yang ngerti wah. Allah sampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini konsep membangun negara.
Allah itu akan membuka barokahnya dari langit dan bumi. Itu syaratnya ada dua. Yang pertama, ahlul Qur'annya harus amanu, punya iman. Madiun ini harus menjadi kota yang beriman. Makanya pinter dibuatkan miniatur, ono kabah-kabahan, sampingnya apa mana ya? Apalagi Pak Bayu? Menara Eiffel I'm in love. Ada patung Liberty, men seolah-olah delok Amerika. Jadi winter pamit ngaku si wargane iki winter. Iki Amerika. Iki Prancis, iki Mekah. Tapi di luar itu nuwun sewu. Ini Mekah, prasasti untuk orang Islam. Oh, ini dikasih Liberty, peradaban Amerika. Oh, ini dikasih Menara Eiffel, peradaban Paris, Prancis. Sehingga kemudian saya ingat apa kata Bung Karno. Jadilah orang Islam, tapi jangan jadi orang Arab. Jadilah orang Kristen, orang Katolik, tapi jangan jadi orang Italia. Jadilah orang Hindu, tapi jangan jadi orang India. Agamamu boleh beda, tapi tetaplah jadi orang Indonesia. Dan prasasti itu ada di kota Madiun. Maka syarat bangsa ini mendapatkan keberkahan dari Allah, amanu, harus beriman. Dan ternyata ciri orang beriman itu betul-betul dibuat simpel oleh Nabi. Contoh, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, adalah dia memuliakan tetangganya. Maka kita nggak boleh bermusuhan dengan tetangga. Kudu api, itu perintah. Fal yukrim, itu mohon maaf, itu perintah, itu amr, harus memuliakan tetangga. Makanya orang yang paling baik imannya itu siapa? Yang paling baik dengan tetangganya. Maka ada satu hadis yang menyampaikan, ketika kamu masak sayur, perbanyaklah kuahnya supaya tetangganya ikut makan sayurnya. Goblok. Kalau mau duit tau. Loh, kalau ngambil hadis itu, lak masak wedhus, itu sing bener dimasak sate apa dimasak guling? Guling. Loh, itu kan berkaitan dengan kuah kok. Jadilah awakmu masak tempe, itu yang bagus tempenya dioseng apa di kuah? Di kuah, supaya tonggolnya kebagian sayur. Aku ada pikir begini ya Pak, Nabi kok telaten sampai ngurusi sesimpel itu, sesederhana itu diurusi oleh Nabi. Maka kearifan lokal yang dibangun oleh mbah-mbah kita dulu Pak, kalau bangun rumah itu antar rumah dengan rumah yang lainnya itu tidak dibatasi dengan pagar yang tinggi, tapi cukup dibatasi dengan pagar dari pohon katuk. Kelingan apa betul? Lah zaman biyen iku nyuwun sewu, pembatas rumah satu dengan yang lainnya batasnya nopo? Katuk. Katuk apa katuk? Lantas. Apa? Lun. Saya tadi ngomong apa? Lun kurung ngopi. Canggirnya gede ini sakit gentong. Ngomong bani dia apa ngomong boleh canggung sapi. Apa teorinya? Kalau kopinya enak pasti minumnya karena di dunia ini yang bisa membuat saya cuma dua. Satu kopi, dua istri. Nomor 3 main gila. Ayo semuanya main gila. Ya mudah-mudahan Pak Maidi kalau Mbak Indra Raya panjang umur. Belum sambil mati Maidi udah gede. Kenapa dulu nggak ada pagar Pak? Cuma dibatasi luntas sama kartu. Itu bagian dari interaksi sosial. Sore begitu mau masak, satu tetangga dengan tetangga yang lainnya Pak, itu golek kadon kartu bareng-bareng dimasak sayur goreng sambil omong-omongan. Orang sekarang peradabannya
berbeda. Tetangga satu dengan tetangga yang lainnya sudah nggak kenal. Soalnya apa? Dipageri dhuwur. Udah nggak kenal lagi. Kalau dulu itu kok tanggone goreng iwak asin sampai tanggone mambu, orang ngeteri isin, Pak. Aduh, tanggoku mambu kok masuk orang tak teri. Peradabannya sudah beda. Contoh lagi lah, perbedaan orang dulu sama orang sekarang itu apa, Pak Dandra? Orang dulu itu punya prinsip makan nggak makan yang penting kumpul. Orang sekarang kebalik, kumpul nggak kumpul yang penting makan. Jadi orang dulu itu mengutamakan kumpulnya, orang sekarang mengutamakan makannya. Maka bedanya satu, kalau orang dulu itu banyak yang sakit karena kurang makan, orang sekarang banyak yang sakit karena kebanyakan makan. Gini obatnya Bu? Saya dipikir panganan kok. Makanya kenapa kalau saya itu mengatur pola makan? Oh, makanya body saya sama Pak Dandra nggak kalah. Oh, api aku dah. Loh, watanku roto. Otak. Asik, Pak. Karena saya punya teori, wong lanang lah otaknya gede biasanya manungnya. Mau ya Allah, gede orang lele ya Allah, sepil banget sepil ini. Wah, orang gede manusia cilik kok sepil ini. Ale, karakter orang beriman dalam Al-Quran yang sepele-sepele. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Sederhana, Pak. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu. Ternyata aspek yang perlu dibangun itu adalah interaksi sosial. Makanya satu daerah itu bisa dilihat baik apa enggak, cukup dilihat dari interaksi warga dan masyarakatnya. Kok kalau tonggone apik iso mulyake tamu ku ya apik. Maka Madiun harus ramah untuk semua orang. Setuju? Ada tamu dari luar, kalau kunjungin tamu ke Madiun pengen banyak, syaratnya jadilah tuan rumah yang baik. Menjual peradaban kota Madiun itu tidak hanya tugas Pak Wali Kota, tugas Pak VJ Wali Kota, tugas Forkompinda, tetapi tugas masyarakat. Caranya bagaimana? Masyarakat harus mempunyai sense of belonging, rasa memiliki terhadap kota Madiun. Sehingga jogo, Pak. Makanya saya sering bilang sama kepala-kepala daerah, kepala lurah, kepala camat, jadi pejabat ya aja gaya. Mau nyalon ngemis-ngemis raine rakyat, begitu dadi raine ilang songko rakyat. Makanya harus hadir. Rakyat itu kan selalu menjadi garda terdepan, Pak, untuk menjadikan sebuah daerah itu bagus. Contoh Madiun, Pak, kota mendapatkan penghargaan dari presiden sebagai kota terbersih. Kuwi kira-kira sing resik-resik wali kotanya apa rakyat? Sing mulai penghargaan rakyatnya apa wali kotanya? Kira-kira kalau sampah ini pinggir jalan, sing nyapu rakyatnya apa wali kotanya? Sing lungguh karo presiden rakyatnya apa wali kotanya? Lagone kae mampet, sing resi got iki rakyat apa wali kotane? Sing menerima penghargaan rakyat apa wali kotane? Jadi cinta kok IT lho. Wali kota. Makanya ini loh, Cak. Kayak lurah-lurah barang. Lani kota itu lurah ya, bukan kepala desa ya? Pak Lurah ya, Pak Medi ya? Lurah kepala desa. Ini nyuwun sewu, bagaimana kemudian membangun peradaban kita itu dengan warga masyarakat yang menyenangkan. Saya tadi cerita sama Pak Kapolda, dan saya kemarin nonton Madrid, saya pakai kaos Real Madrid. Samping saya itu
pendukungnya Dortmund, Pak. Bayangkan, Dortmund kalah. Sampai saya itu semuanya minum bir sama wine, Pak. Jadi cangkemnya cangkemnya Nogo itu. Kalau saya sama anak-anak pemabuk kan saya hafal, karena teman-teman saya itu banyak yang pangunji, paguyuban ngunjuk ciu, yang diungkit ciu plastikan. Tapi alhamdulillah setelah ngaji sama saya mereka dulu begini, sekarang mereka begini, Pak. Jangan bilang alhamdulillah, dulu mereka begini pakai botol, sekarang begini pakai galon, Pak. Saya juga dengan teman-teman mabuk itu sayangnya minta ampun, karena Nabi itu mencintai Nuaiman padahal dia pemabuk, dan matinya Nuaiman itu yang makamkan Kanjeng Nabi, dan Nuaiman itu bisa membuat Nabi tersenyum bahkan dia di alam kubur. Cik iso gawe guyu Kanjeng Nabi di saat Nuaiman sudah ditanya amun kan akhir. Jadi ceritanya begitu Nuaiman mati dikuburkan oleh Nabi. Begitu penguburan selesai, Nabi bilang sama sahabat yang lain, tolong semuanya pulang, saya pengen tetap di sini. Kenapa Nabi? Saya pengen memastikan Nuaiman bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Masya Allah. Begitu malaikat datang, Nuaiman ditanya, Assalamualaikum ya Nuaiman. Maaf, Assalamualaikum ya ahlal jannah. Salamnya munkar nakir kepada Nuaiman dengan mengatakan ahlal jannah, calon penghuni surga, ahli swarga. Sebabnya apa, Bu? Mergo Nuaiman iso gawe bunga Kanjeng Nabi. Assalamualaikum ya ahlal jannah. Waalaikumsalam. Takoni si Nuaiman, man rabbuka? Siapa pangeranmu? Bisa dijawab ada mereka ditakoni malah man rabbuka? Kamu nanya. Itu kalau malaikat. Langsung malaikat menyala abangku. Man rabbuka? Dijawab sama orang yang dekat dengan Nabi kok. Allahu Rabbi. Pertanyaan kedua, ya Nuaiman, man nabiyuka? Siapa nabimu? Apa jawaban Nuaiman ini? Malaikat, pertanyaanmu nggak salah. Maksudnya Nuaiman apa? Lah aku ini bendina awal Kanjeng Nabi, kok takoni nabimu sapa? Kan goblok. Pertanyaanmu nggak salah. Kata si Nuaiman Pak Edi. Malaikat itu kan SOP, sesuai dengan standar operasionalnya. Dia nggak mungkin ngeyel. Tanya kembali yang kedua kalinya. Hei Nuaiman, mana nabimu kan? Nabimu siapa? Dijawab sama Nuaiman. Pita kamu nggak salah. Aku ini berdina bareng Kanjeng Nabi, kok takon nabimu siapa? Kok lucu menawakmu? Malaikat semakin keras. Bertanya kepada Nuaiman. Ya Nuaiman, mana nabimu kan? Sama Nuaiman dijawab. Ojo banter-banter, kayak wong ini kubur-kuburan. Mendengar jawaban ini Nuaiman tersenyum. Bahkan Nuaiman itu mampu membuat tersenyum Nabi di saat dia sudah mati. Makanya kenapa saya itu sederhana saja. Ngaji kalau jamak kok gaweane mengguyu-guyu senang-senang. Nabi itu seneng karo Nuaiman, mergo Nuaiman gawe seneng Kanjeng Nabi. Padahal yang paling dicintai oleh Nabi itu ummati. Maka tugas saya itu membuat seneng umatnya Kanjeng Nabi. Lah aku iso gawe seneng umatnya Kanjeng Nabi, mosok Kanjeng Nabi ra seneng karo aku. Makanya jadi pejabat wali kota itu gampang, seneng no rakyatmu. Sesuk main jadi wali kota mana seneng no rakyatmu. Insya Allah aku senengi karo nabimu. Lah aku senengi karo nabi mergo nyenengi umatnya Kanjeng Nabi. Ya kewajibane main digawe seneng aku. Caranya piye yo nambahi sangung. Langsung PJ wali kotanya si Edi Supriyanto dicekeli hubungi karo Edi. Sesuk aja ngundang itu meneh. Pak Edi kan dulu. Ngene aja, selawatan di sini. Kena sangan itu ya, malah caranya mati untuk selawat ngomong hahe. Ya tak siap kesanmu gitu. Aku wani kan ngene awak kok ditandang dengan Pak Maidi kan. Lagi apa lagi sing apik ngesake lagi apa nih? Gara-gara lagi batin Pak Edi. Di tempat ini gawe lagi Pak Maidi stasiun balapan. Itu inspirasinya apa? Gara-gara duduk di stasiun balapan. Jadi lagu ning stasiun itu gara-gara itu. Saya gawe lagu Bengawan Solo namanya siapa?
Pak Gesang itu nggak lagu Bengawan Solo gara-gara duduk di Bengawan Solo jadi lagu Bengawan Solo. Denny Canan nggak lagu Karton Nomor Janji itu sebenarnya gimana? Gara-gara ngewangi nyabu bapak ini Taman Ngawi delok Tugu Kartonyono jadi lagu Kartonyono. Biar aku sebetas suwe rumah kel itu inspirasinya gara-gara itu. Yang saya gagal pahami itu Pak Maidi Cak Dikin kuwi gawe lagu judulnya Tahawi Kota. Tapi inspirasi ini apa? Pak itu tahun kali kota Cak Dikin. Tapi inspirasi ini apa pikiran? Makanya kalau dulu kota paling ngedul. Wong iki aneh, bakul-bakul ning pasar iki aneh. Ngedol sing pake wong lanang dalam keadaan terbungkus, ngopo ngedol sing pake wong wedok kok dia cerai-cerai. Belum ketemu jawabannya sama saya kan. Mumet pasti. Ini maksudnya apa? Enggak. Gala-gala. Sallallahu Nabi Muhammad. Di vokalis ini. Oh, rumahmu jelas sama yakinkan loh. Kalau lagi wak Bandung wae. Iwa Bandung ono iwa sepat, Pak Bejeng gandeng, muga-muga bojone sehat. Masa kayak bojone lho papat kan jadi konangan. Apa ya? Oh gara-gara. Bisa gara-gara? Ya, sallallahu Nabi Muhammad. Selawatan burun badan. Ya ben rodomernya monggo pas antar flashnya dulu ya. Makin tambah bercahaya. Ya semuanya diangkat apinya. Menyala abang itu. Semuanya diangkat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ayo lebih HP ku belet men. Kami si HP ini cross ya. Flashnya redup. Minto. Ayo semuanya diangkat. Ini tuh kalau mau mereka pun di mana ya mereka? Nanti semuanya di bulan kengetan dulu. Semuanya diangkat dulu, ayo. Sallallahu Nabi Muhammad. Muga-muga padangnya dalam menikah dari padangnya kubur kula panjenengan. Amin. Padang rezeki ini. Padang keluarga ini. Semuanya diangkat. Ayo selawat. Sallallahu Nabi Muhammad.
iso gawe sikil di Kota Madiun pakai duit. Aku nih mau, ayo sarwani sikir di Kota Madiun ulang tahun. Dilakukan kaya ulang tahun mau, besar. Apa kali kan besar? 500.000, 500.000. Dia pantun di Kota Madiun. 500.000. Asli ini sekali coba. Omongku gue duit. Aku orang pakai duit gatel tangan. Pantun Kota Madiun. Kayak sembunyi kameramannya apa? Sembunyi kameraman. Kayak ada masih dulu. Kanan. Sini. Terus, mudah. Pantun Kota Madiun. Jadi mungkin proyek David karya mula. Kamu siapa? Kalau namanya Deva. Wajahmu tidak sebagus namamu. Umurmu berapa? 18. Wah lunas. Orangmu tua gila gitu. Lo pengen kita nong, kumismu kerok. Lapak main tinggi ganteng nggak kumis, ini zizit gitu. Kumis orang ngomong. Kerok nih, kumis ini sungai di kerok. Tapi apa sih? Alkom satu minal fitra itu salah satunya ngerok kumis. Kalau Pak Maiti soalnya juga kepentingan politik ini, coblos kumisnya gitu. Aku kan orang. Orang ya, orang kayak duit, gitu silet. Ya. Kamu sekolah di mana? Kalau di Semarang. Lu Semarang? Kamu dari mana? Tapi ini turun. Tapi sekolah di Semarang. Iya. Sekolah apa? Yang pondok. Pondok ini. Ashabul Kahfi. Oh, Ashabul Kahfi. Cita sama pengen jadi apa? Maling anaknya maling. Wah, gampang maling itu gampang. Pengen jadi apa kalau besar? Sintiran. Pengacara. Wah, insya Allah pengacara. Bukan pengacara. Apa bedanya kiai dengan pengacara? Bedanya satu. Pengacara masalah jadi duit. Kiai duit jadi masalah. Masalah Pak Main tidak nambah itu masalah. Ayo, coba apa pantunnya Kota Madiun? Oh, kok cakep gitu. Ayo, apa? Ini dipikir ya, bikin pantun yang mantap. Oh, setelah subuh. Oh, enggak. Ini cepat.
kok digawe lemari. Gus kita gagal lah gagal ngaji oke rondo sing njaluk dirapi. Umpamane. Kowe nggih kota Madiun napa? Madiun iki. Ya, ayo. Ayo. Siap. Belajar bicara ngomongnya jajiju. Nah, cakep. Habis ngomong jajiju, terus belajarnya di. Terus Madiun kota yang semakin maju karena wali kotanya Pak Maidi. Maidi lho. Foto pada dini terus malah kata wong anak gue Maidi jangan repot. Nah, Maidi nambahin yang aku nggak usah lupa sama ibu-ibu sebelah sini ibu-ibu ya. Pan lagi kalau ini saya ayo masker lagi benar ya mau nak berapa ID jujur jadi Pak Maidi namanya sudah Supini dia operatori tadi mah hobinya sebelumnya di Supini Maidi betul Bu Supini saya beli saking Solo apa Gus yang kemarin ikut di Ponorogo melu aku Bu Supini pekerjaannya kendala apa? Pekerjaannya apa di rumah? ibu rumah tangga Bu. Campurnya pura di rumah. Acara. Oh, pengacara. Pengangguran banyak acara. Calon musuh. Apa kantornya Bu Supini? Apa? 23 ikan lele pusat Madiun boten sepele. Jelas kan nyambung. Kita sih pernah mau mendungan anak Bapak Maidi mendungi Mbak Indra Raya gitu. Masa orang nyambung belas gitu. Jaga sembung bawa golok, gak nyambung goblok. Berarti Gus, Ulangi. 1, 2, 3 ikan lele pusat Madiun boten ganti orang saya ini orang saya ganti kasih intinya ya isi tak lofos pas. namanya sinten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. namanya sinten Bu Dewi Gus dari Sugihwara Saradan. oh Sarada Ya dulu kita pernah soal ke sana loh Gus, ke Ponpes Oranji 1 elok. Waktu maulid Nabi Gus. tapi itu dulu pernah apa karena aku jadi gimana kata Pak Dandem nggak apa-apa nggak jadian yang penting sudah kejadian Bu Dewi pekerjaannya apa di rumah Kamu guru karakter Gus, sama guru TPA. oh guru TPA Iya sama guru karakter. guru karakter itu gimana SD sekarang di Madiun kan ada tambahan guru karakter untuk pendamping PAI. oh itu peraturan bupati Pak Wali Kota Kayaknya Pak Bupati sama Wali Kota. terus kalian mau apa yes pindah sih itu apa ini oh kalau itu sebentar apa kantornya dia terus sampai salah kalau tak gimana Sufi ini Bismillahirrahmanirrahim. Kota Madiun, kota gadis, jangan
Madiun. Keren loh, Rek. Yang bagus loh, Bos, itu. Makan roti di Tanjung Priok. Devi, ra nyambung, Cuk. Lah guru iki kok keren lho, Rek. Wis kok ngendi. Kowe iki ora undang-undang Ganti, mantul kalau kok. gitu ganti, Bos. Jangannya ganti. Salah kuwekek. Kota Madiun, kota gadis. Mari wisata, gadis-gadis. Sekarang ada saya rumah ganggu. Rumah ganggu. Ya tangan lah nyambung belas sih ya. Bos, tambah satu. Wes ya, jangan baik. Sak besting, oke. Ayo kita beri. Namanya siapa? Namanya siapa? Kenalkan, nama saya Satria Putra Rigonja. Satria. Kamu kelas berapa? Kasih sedikit. 7. Kok aku sendiri soal game. Ya, Mungkin namamu Gin. Kamu sekarang ngapain? Om selawatan. Ya, keren. Om lagi ini ayo main dunia. Aku dulu main game dan Satria ayo selawat kok. Saksamu. Kamu ini titip, kenapa aku loh kan? Ayo selawatan. Tapi ini ada 21 ini alai Muhammad. Ayo ulangi. Salam ayo. Bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Sudah khawatir ini sih pas ya. Semakin bengok dhuwur, semakin kencang ya kaki kita emang. Kamu kalau tak kasih uang lu beli apa? Kalau tak kasih uang lu beli apa? Bapak Om Satria Bapak Om kerjanya apa? Pakai negeri. Oh bukan lagi sombong. Kalau Pak Mbak lupa itu. Kalau tak kasih uang lu beli apa? Kalau tak kasih uang lu beli apa?
HP. Pasti bulan HP ngawur. Ayo, kalau kayak dulu ditabung apa dicelengi? Pinter, jangan dicelengi. Makanya kenapa ada bayi tabung nggak ada bayi celeng ya? Terus gimana harus punya? Bur, ini, loro, telu, papat, lima, ditabung ya? Siap. Ini kredit mau, alah, dewa main tinggi jalan. Sangat terus kalau mau diem mana, sangat terus kepala kamu. Wakilan. Jadi tak sampai Rabi bujune cilik malam Jumat kaya ngelongkok di bulan tani. Lagi berapa? 15 1.500.000 kalau 15.000 gue cari loh orang pun oke men ya orang bulan lah seharusnya berarti gitu orang juta ya pakai 100 pound sterling ini orang juta orang tos Nah, Jordan Budi. Jordan Budi jenenge sapa? Kami kula Gusai Master Alim. Gusai Master Gusai Master Alim. Gusai Master Alim. Oh. Wis rapi dong ya, bunyi. Dereng. Oh, ya. 4 Agustus ini. Harus ini tanggal piro? 18. 18. Jangan nanti 17 Agustus besok tambahin gue. 17 Agustus. Nyanyi, Cok. 17 Agustus tahun 45 itu hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Kalau ngatur saya lebih bolehnya. Potongnya sudah gede, manungnya. Karena jenis apa? Bisa ya. Orangnya bisa. Sekimbangnya satu. Sampai jam 1. Diselangi. Bapak MO Ibu Muslimah. Mesti bater loh. Bapak MO Ibu Muslimah. Kakang Amsor Adevataya. Tahlilane saben malam. Mulai tahlilan padha gawa rahmat berkah apa rahmat tahlilan saben malam mulai tahlilan padha gawa salatullah salamullah ala Salam
Madiun semakin maju Tuku Timur ento sukun wong Madiun ayo sing rukun amin. PJ Madiun jenenge Edi Supriyanto Dawan pas itu canggih Dawan ayo PJ Madiun jenenge Supriyanto Dawan cocok soalnya makan nah terus gue Dawan si asisten gue agak oleh sambal pecel saking maiki sambal kok gue main trek gila Pak Maiki asisten gue lagi loh oleh sambal pecel saking maiki ada sambal kok oleh dia tuku roti, endok susu. Hey Maiki, I love you. Tuku roti di Jaya Sakti. Pak Maiki, tambahi. Lanjut ya. Ini nyuwun sewu, yang pertama harus punya iman. Ternyata iman mawon itu betul cukup. Makanya ono ayat ini faman amanah wa aslaha. Aslah itu apa? Gawe apik. Kita itu punya iman toh, tapi tidak amil solehat, ora cukup. Makanya kenapa illal ladina amanu wa amilus solehat. Andi ono kalimat iman di situ pasti ada kalimat amal soleh. Orang iman itu, mohon maaf, iman itu keyakinan di dalam hati, etikot. Wujud nyatanya apa? Ya amal soleh. Maka orang Madiun selain dia beriman harus beramal soleh. Kudu tumindak ape. Lah tumindak ape itu karakternya beda-beda. Pak PJ gawe keputusan, gawe kebijakan. DPR merumuskan undang-undang. Polisi, Pak Tentara menjaga keamanan dan stabilitas. Rakyat itu siji mawon sing kula suwun. Napa? Ndongake pemimpin. Jenengan itu milih pejabat, itu juga bertanggung jawab mendoakan pejabat. Soalnya nyuwun sewu, Anda memilih pemimpin kamu dukung, pemimpinnya bagus, itu nyuwun sewu. Dalanmu ning surga terbuka. Tapi kamu milih pemimpinnya elek, dalanmu ning neraka yo terbuka. Mila rakyat itu tidak hanya sekedar memilih, tapi harus mendoakan. Pejabat itu sedekahnya apa? Nyenengke rakyat. Rakyat itu sedekahnya mendoakan pejabat. Pak PJ Wali Kota Edi Supriyanto, Al-Fatihah. Apa masamu Fatihah nggak mati toh? Iya butuh Fatihah. Guru mantan Wali Kota Pak Maidi, Al-Fatihah. Tapi rasa tambah Yasin. Ibu Wakil Wali Kota, Al-Fatihah. Nggih bojo, muga-muga bojoku solehah, Al-Fatihah. Sing wedok ya padha muga-muga bojoku ora rapi meneh, Al-Fatihah. Terang Fatihah. Apa bojone cerewet kok dari jasa kula napa? Bojone wedok turu cekel cangkeme langsung matake sumumbuk mun ombong. Langsung kopior ndase. Faman amanah wa aslaha. Beriman, beramal soleh, membuat kebaikan. Aslah itu artinya apa? Saling memperbaiki, saling menguatkan untuk menuju kebaikan. Maka bahasa saya itu nyuwun sewu, fastabiqul khairat itu bukan bersaing mendapatkan satu posisi, tetapi menjadi yang terbaik di posisinya masing-masing. Wali kota ya dadi wali kota sing apik, rakyat ya dadi rakyat sing apik, kiai ya dadi kiai sing apik, tukang syuting ya dadi tukang syuting sing apik, youtuber ya dadi youtuber sing apik. Orang motong kalimat-kalimat sing ora pas, aku dibully terus cangkem. Itu dosa sing paling akeh sok youtuber tak kandhani. Adekku, Gus. Ngono ben YouTube paling dhewe judul Gus Miftah roasting Maidi. Ngono kuwi delok wae. Nah, sak ngono mbane kok sing delok mau kuwi tok.
Lu hati-hati lah tukang edit video sok raimu yang akhirnya diedit jadi gambar asu. YouTuber aja. Aku di kelas ya videoku mau sebar yang gue entok, tapi lah gak ada judul sing apik lho. Kadang-kadang judul ya Allah. Apa? Gus Miftah dia ini lonte. Yuk, kalimat hakku itu dulu orang mesti mau belakangin sesuatu yang berpotensi menyakiti orang itu Pak, kalau bisa jangan dilakukan. Kan kita itu kadang-kadang enggak, padahal undang-undang ini apa? Asli nafsaka yasluh lakan nas, perbaikilah dirimu maka orang lain akan baik kepadamu. Yang perlu kita lakukan tuh hari ini bukan menilai orang lain, tapi menilai diri sendiri. Karena menilai orang lain harus hatam kabeh. Omongnya sih dibape coklat hatam kabeh. Wong Medion itu aman wa aslah. Mila Kanjeng Nabi itu diutus wa man rusulul mursalina illa mubasirina wa mundirin, tujuannya aman wa aslah. Dadekno negarane kuwi aman, aslah gawe api. Pertanyaannya kenapa? Aman itu hanya faktor pribadi. Iman itu faktor personal. Aslah itu sosial. Nama bedanya personal sama sosial? Beda banget. Iman itu kaitannya kita dengan Tuhan, tetapi aslah kaitan kita dengan manusia. Makanya nyuwun sewu, dosa karo Gusti Allah itu luwih gampang dilebur tinimbang dosa karo manusia. Bahkan nyuwun sewu di Bapak sing pejabat aturi. Dosa itu Pak, maksiat itu kan ada dua. Kullu maksiatin an syahwatin yurja ghufranaha wa kullu maksiat an kibrin la yurja ghufranaha. Maksiat yang berawal dari syahwat itu ada harapan untuk diampuni. Tapi maksiat yang berangkat dari kesombongan tidak akan diampuni. Contoh, nyolong pitik untuk menafkahi anak dan istrinya, itu syahwat atau sombong? Syahwat. Itu masih bisa diampuni. Tapi pejabat yang sudah digaji oleh rakyat, difasilitasi oleh negara, kok masih korupsi uang negara, itu syahwat atau sombong? Sombong. Itu tidak akan diampuni. Hoi pejabat, ruwono kupingmu. Mila sing kudu syukuran iki saiki Pak Maidi. 5 tahun dadi wali kota, alhamdulillah. Selamat orang mau urusan karo KPK. Kuwi kudu syukuran. Ternyata syukuran yang kita di kota Madiun syukuran orang undang dewe. Baik raya rumono. Oke. Aku kesini lah mbuli pejabat. Ini rakyatnya mesti belani. Tapi lah tak pipi pejabat ke malah dielek-elek karo rakyat. Ya ora. Ya itu matur nuwun karena ora cukup mau sambel pecel. Sambel pecel. Kalau gitu Pak Maidi, kamu cinta banget sama Maidi, kenapa sih? Biasanya tak takut. Yang pernah dilakukan Pak Maidi kalau Mbak Indra Res selama menjabat di Otokoto mengikut. Apa prestasinya apa ngomong kayak dia? Kafinisasi. Yang terjadi dengan Kota Madiun sekarang apa? Artinya ini. Saya itu Pak Edi Sugiarno melanjuti Pak Maidi. Artinya Madiun ini menurutmu apa? Bagusnya dari Madiun itu sekarang menjadi lebih cantik dan cuantik dibandingkan dengan kota yang lain. Seperti saya, Gus. Pertama harus enak dari mutah. Seperti saya. Contoh cantiknya Madiun karena apa? Ya, sekarang itu semakin bersih, sehat, dan apalagi tempat wisata Gus yang jelas.
Gusi kita ora kenal karo aku ya Allah. Mbak Jambrong Gus. Oh, jadi Mbak Jambrong loh. Aku jadi Jambrong. Jambrong sama bukunya begini. Seperti itu wali begini. Sama Jambrong ya. Alhamdulillah dan terutama di pendidikan Gus sekarang itu dan alhamdulillah guru yang swasta pun sekarang untuk intensifnya juga lebih baik, bagus. Semoga. Wong Madiun, Pak Maidi ini saya Pak Awon. Awon apa saya? Saya Pak Awon. Ada budaya jenazah. Semoga Bapak Maidi menjadi wali kota Madiun lagi dan kampanye keren tuh. Oh doa, doa itu. Untuk Bu Guru TK Pak Maidi ya yang swasta diperjuangkan untuk saya kira Pak Maidi Supriyanto. Pak Maidi Benjan. Oh Maidi Benjan. Sudah. Siki jariai Maidi ning aku duwe kurah-kurah. Wis, yo sebelum Mbak Jambrong kayak ini semoga nyaman. Adik Gus. Adik. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya semoga Pak Edi Supriyanto, Pak Maidi, Mbak Idoya, kabeh sehat. Pokoknya aman Pak Aslah, mau perbaiki Pak. Moga-moga kabeh muslim, amin. Terus mulai kesel aku, setengah siji. Doake kula mungkin dina minggu mangkat kaji. Doake sedaya sing rawuh mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Untuk ziarah makam Madinah, kalau mau susu, Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la Kota Edi Supriyanto melaksanakan acara malam hari ini mudah-mudahan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqamah. Allahumma arzuqna biziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna ziyarata Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dhurriyyatan thayyibah. Allahumma arzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma arzuqna bi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah. Na'udzubika min su'il khatimah. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan di bawah PJ Pak Edi Supriyanto Kota Madiun semakin maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.